Alfeandra Dewangga tak gentar Jay Itzes dipanggil di Timnas Indonesia. Sintayong apresiasi Erick Thohir yang datang setiap Timnas Indonesia bertanding, semua kerja keras demi sepak bola Indonesia. Umpan ciamik Ivar Jenner saat bela Timnas U23 Indonesia jadi sorotan, disebut mirip pemain Real Madrid Toni Kroos. Masih belum puas, Bima Sakti panggil 6 pemain baru ke Timnas U17 Indonesia. Alfeandra Dewangga tak gentar Jay Itzes dipanggil di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Jay akan menjalani proses naturalisasi. Pemain yang berposisi sebagai bek ini akan membuat posisi bek skuad Garuda melimpah. Salah satu pemain yang posisi bisa terancam adalah Dewangga. Apalagi, Jay diproyeksikan sudah menjadi WNI dan siap bermain di Piala Asia 2023 nanti. Berbicara tentang Jay Itzes, Alfeandra Dewangga menjelaskan dia tidak masalah ada persaingan di posisi bek. Menurutnya, datangnya pemain berpengalaman lain membuat skuad Garuda semakin kuat. Pemain asal klub PSIS Semarang ini siap memberikan bukti di TC Timnas Indonesia nanti. Saat itu, semua pemain akan mendapatkan penilaian langsung dari Sintayong. Namun, pada agenda skuad Garuda selanjutnya, yakni babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi Jay Itzes belum tersedia. Pada ajang tersebut, skuad Garuda akan bertanding melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober. Jay Itzes sendiri memiliki portofolio yang cukup bersinar. Dia saat ini bermain di klub asal Italia Venezia di Serie B. Pada musim ini bermain dalam 4 pertandingan. Selain menjadi bek, Jay juga bisa berposisi sebagai gelandang bertahan dan gelandang tengah. Hal ini jadi kabar-kabar baik karena Sintayong membutuhkan banyak pemain yang bisa multiposisi demi memaksimalkan semua pertandingan yang ada di Piala Asia 2023. Apalagi, lawan mereka tidak bisa dipandang remeh dan butuh kerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik di turnamen tersebut. Sintayong apresiasi Erick Thohir yang datang setiap Timnas Indonesia bertanding, semua kerja keras demi sepak bola Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir datang setiap kali Timnas Indonesia bertanding. Dalam 3 ajang terakhir Timnas Indonesia segala usia saja, Erick selalu hadir memberikan dukungannya. Pada final Piala AFF U23 2023 lalu di Rayong, Thailand, Erick Thohir menonton Timnas U23 Indonesia yang akhirnya keluar sebagai runner-up. Kemudian saat FIFA Matchday September 2023, Erick juga hadir pada laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan. Terkini, Erick Thohir hadir saat Timnas U23 Indonesia menang 9-0 atas Taiwan di Stadion Manahan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menyampaikan apresiasi kepada Erick Thohir karena di sela-sela kesibukannya selalu mendukung Timnas Indonesia secara langsung. Memang Pak Erick walaupun sibuk setiap pertandingan Timnas datang, jadi saya sangat apresiasi, kata Sintayong. Dengan begitu jadi dukungan besar ya bagi Timnas Indonesia, termasuk saya, tambahnya. Ucapan terima kasih juga dilontarkan Sintayong kepada 2 manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan dan Sumarji. Menurut Sintayong, ini adalah komitmen dari segala lini untuk menjadikan Timnas Indonesia terus berkembang. Pesan untuk Timnas U23 Indonesia, jangan lengah lawan Turkmenistan kalau tidak rekor tak tercipta. Manajer Timnas U23 Indonesia, Endri Erawan, berpesan kepada pemain Timnas U23 Indonesia jangan sampai lengah saat melawan Turkmenistan. Timnas U23 Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk lolos ke Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Sintayong itu kini memiliki 3 poin sama dengan Turkmenistan. Hanya saja, Timnas U23 Indonesia unggul selisih 5 gol atas Turkmenistan. Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang lawan Turkmenistan untuk mencatatkan sejarah pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 2024. Meski begitu, Turkmenistan bukan lawan yang mudah. Pasalnya, negara Asia Tengah itu menang besar atas Taiwan dengan Endri menambahkan para pemain Timnas U23 Indonesia sudah mulai bersiap untuk menghadapi Turkmenistan.
Memang dari waktu istirahat, Turkmenistan lebih diunggulkan ketimbang timnas U23 Indonesia. Endri meminta kepada Ivar Jenner dan kawan-kawan untuk melupakan kemenangan telak atas Taiwan dan fokus ke pertandingan selanjutnya. Endri juga meminta kepada para pemain timnas U23 Indonesia agar terus mengingat kata-kata dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Endri, Erick Thohir selalu berpesan agar para pemain timnas U23 Indonesia jangan cepat puas. Umpan ciamik Ivar Jenner saat bela timnas U23 Indonesia jadi sorotan, disebut mirip pemain Real Madrid Toni Kroos. Dalam keberhasilan tim Merah Putih melumat Taiwan dengan skor telak tersebut, beberapa pemain memang mendapat sorotan, salah satunya Ivar Jenner. Pemain satu ini memang mendapat banyak sorotan seusai mencetak 2 assist untuk timnas U23 Indonesia. Ivar Jenner mencetak 2 assist untuk gol Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Umpan-umpan yang diberikan Ivar Jenner memang akurat dan tepat sasaran. Sehingga pemain-pemain depan skuad Garuda Muda mendapatkan umpan ciamik dan langsung menjadi gol. Sebenarnya umpan-umpan ciamik tak hanya ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu dalam 2 assist tersebut saja. Namun, ia bahkan memberikan umpan bagus ke Witan Sulaiman yang langsung memberikan bola tepat sasaran ke Rio Fahmi. Sehingga Rio Fahmi pun bisa mencetak gol pada menit ke-40. Pemain Football Club Utrecht ini memang tampil memukau selama memperkuat timnas U23 Indonesia. Meski pada laga ini ia hanya tampil selama 65 menit. Akan tetapi, kehadiran pemain tersebut membantu serangan timnas U23 Indonesia sangat akurat. Ia bahkan berhasil membuat pecinta sepak bola Indonesia terkagum-kagum dengan penampilannya yang luar biasa. Bahkan tak sedikit yang memuji kualitas umpan Ivar Jenner. Ivar Jenner bahkan disamakan kualitasnya dengan gelandang Eropa yakni pemain Real Madrid Toni Kroos. Tak sedikit yang menyebut Ivar Jenner memiliki kualitas seperti Toni Kroos. Bahkan tak sedikit yang mengganti namanya menjadi Ivar Kroos Jenner karena penampilannya. PSIS kirim 3 pemain dan 2 pelatih ke timnas U24 Indonesia. 3 pemain tersebut yakni Lutfi Kamal, Adi Satrio, dan Haikal Al-Hafiz. Sedangkan 2 pelatih yang dimaksud adalah Eko Purjianto dan Alex Aldhayudi. Eko Purjianto merupakan asisten pelatih. Kemudian Alex Aldhayudi berstatus sebagai pelatih fisik. Kabar ini diumumkan langsung oleh PSIS Semarang melalui website resmi klub. Pihak PSIS rupanya telah menunjuk pengganti sementara Eko Purjianto dan Alex Aldhayudi. Posisi keduanya sekarang diisi oleh Muhammad Ridwan dan Rifki Hadianto. Meski begitu, PSIS memberikan syarat. Syarat tersebut adalah para pemain bisa kembali ke tim ketika menjelang laga melawan Persis Solo di Liga 1. Sementara itu, timnas U24 Indonesia dijadwalkan tampil di Asian Games 2022 pada tanggal 23 September hingga 8 Oktober 2023. Ajang ini nantinya dihelat di Hangzhou, Cina. Indra Syafri merupakan pelatih yang bakal memimpin timnas U24 Indonesia. Sampai detik ini, pihak PSSI belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil Indra Syafri. Masih belum puas, Bima Sakti panggil 6 pemain baru ke timnas U17 Indonesia. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Endri Erawan kepada awak media. Endri mengatakan bahwa Bima Sakti masih belum puas dengan pemain-pemain timnas U17 Indonesia saat ini. Kata Endri, tidak ada pemain-pemain diaspora dari 6 nama itu yang dipanggil Bima Sakti. Semua pemain berasal dari klub lokal. Pemanggilan 6 pemain itu sesuai kebutuhan dari Bima Sakti untuk menambal sisi lemah di timnas U17 Indonesia. Endri menambahkan bahwa timnas U17 Indonesia saat ini masih berada di Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan. Proses degradasi para pemain timnas U17 Indonesia masih terus dilakukan. Saat ini masih ada sekitar 35 pemain yang mengikuti TC di Jakarta. Rencananya,
hanya 25-30 pemain yang akan dibawa ke Jerman. TC di Jerman dilakukan sebagai persiapan timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Elkan Bagot bicarakan timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saat ini skuad Garuda Muda sedang bertarung dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka tinggal menjalani satu laga yakni melawan timnas U23 Turkmenistan untuk merebut satu tempat ke Piala Asia U23 2024. Kemenangan pada laga ini akan membuat anak asuh Shin Tae-yong melangkah dengan pasti ke turnamen tersebut. Elkan Bagot menjelaskan, timnas U23 Indonesia berpeluang besar untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Apalagi, prestasi ini belum pernah mereka dapatkan sepanjang turnamen. Lolos ke Piala Asia U23 2024 sebenarnya bukan target utama. Pasalnya, skuad Garuda Muda memang dibentuk untuk bisa menembus Olimpiade 2024 di Paris. Mendatangkan pemain abroad dan pemain-pemain berkualitas di Liga 1 2023-2024 tentu memiliki misi yang besar. Untuk menembus Olimpiade, timnas U23 Indonesia harus masuk dalam 3 tim teratas di ajang Piala Asia U23 2024. Terkait hal ini, Elkan tidak ingin fokus terlalu jauh. Mereka akan menyelesaikan kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan maksimal. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan membidik hasil terbaik di Piala Asia U23 2024 demi membuka kans tampil di Olimpiade 2024.